Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdaliman ja'alana minal mu'minin wa hadana ila syiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Jamaah pengajian Ahad pagi ba'da subuh Masjid Nurul Huda, keluarga besar Minhajutullah rahimahumullah. Pagi ini kita alhamdulillah masih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Karunia agung dari Allah kepada kita bisa menghirup udara pagi dengan ibadah. Tentu kita berharap amalan yang demikian ini bisa istiqomah. Subuh ini memberikan pesan kepada kita. Pertama, kita ini harus siap beraktivitas yang tentunya bukan kuantitasnya saja, tapi kualitasnya. Aktivitas yang berkualitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Kadang orang punya aktivitas tapi hanya kebaikan dunia saja, tidak kebaikan akhiratnya. Nah, subuh ini memberikan pesan bukan hanya dunia tapi akhirat, kebaikan yang kita dapatkan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan barokah subuh dengan kebaikan yang komplit dunia akhirat, sholatnya tertib. Nah, tidak kalah pentingnya kita punya tanggung jawab sosial. Kita punya keluarga, kita punya masa depan, kita punya tanggung jawab untuk tidak merepotkan orang lain. Maka subuh ini artinya ya kita kerja. Subuh ini artinya kita mencari duit. Bagi yang mereka sudah punya pekerjaan, bagi mereka yang punya tanggung jawab keluarga, bagi yang belum punya tanggung jawab itu seperti para santri, pelajar, tentunya subuh
aktivitas yang berkualitas itu adalah ilmu, ngaji, taklim, dan seterusnya. Disinilah kemudian kita tahu kenapa sangat tidak dianjurkan, bahkan termasuk makruhan, sesuatu yang sangat makruh kalau batas subuh itu tidur. Ya, kalau batas subuh itu tidur, itu akhirnya apa? Aktivitasnya yang nggak berkualitas. Di samping memang mengganggu kesehatan, mengurangi kecerdasan, dan tentunya apa? Kelewat rezeki itu enggak mampir. Karena yang lain sudah buka toko, yang lain sudah ke sawah, yang lain sudah bertransaksi, sementara kok malah tidur. Ini contoh. Banyak orang yang kemudian subuh itu lewat. Ya kenapa? Karena nggak ada aktivitas. Karena apa? Ya karena membiarkan itu kesempatan nggak dikelola dengan baik. Kita dengan subuh itu ada dorongan yang kuat. Menungso, iki wis subuh dan tangi, dan sholat, dan megawe. Menungso, iki wis subuh dan tangi, sholat, dan ngaji, seperti itu. Mungkin ada juga yang memulainya dengan olahraga setelah sholat, jalan kaki, lari-lari pagi, untuk mempersiapkan kondisi tubuh yang fit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih panjang durasinya. Nanti di jam sekian di sini, jam sekian di sini. Itu artinya produktif. Kita tahu kan yang namanya isu Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 ketika kita sudah berusia 100 tahun di negeri ini, disebut Indonesia Emas karena menjadi negara yang maju, mungkin negara yang makmur, negara yang berwibawa karena pendapatannya tinggi. Hal itu didapat di usia 100 tahun kemerdekaan kalau potensi yang kita miliki dengan isu bonus demografi, ya, artinya kita punya penduduk usia produktif, usia muda yang banyak, itu berpendidikan dan berkeahlian. Jadi 2045 bonus demografi ini apabila usia-usia muda kalian-kalian ini punya pendidikan, punya keahlian. Kalau kemudian generasi muda, Gen Z istilahnya, tidak punya pendidikan, tidak punya keahlian, itu bukan bonus demografi, bisa jadi itu justru musibah atau bencana demografi. Karena negara dihuni oleh orang-orang yang nggak produktif, berpendidikan tidak, berkeahlian tidak. Nah, ini justru membahayakan. 2045 bukan Indonesia Emas, bisa jadi Indonesia yang memprihatinkan. Nah, disitulah kemudian kita hari ini, bagi yang santri-santri muda-muda yang masih punya masa depan panjang ini, mengisi kegiatan pagi ini ya dengan pendidikan, dengan keahlian. Dua hal itu. Kita ini kalau mau mempersaingkan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence itu, AI itu, kita sebenarnya hampir saja kalah, ya kalah mungkin. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah diambil oleh kecerdasan buatan, robotik misalnya, sementara kita belum punya pekerjaan yang bisa menghasilkan. Mekanisasi pertanian misalnya, itu juga mengurangi pekerjaan manusia. Nah, terus kemana kita yang semula
kita kerja di persawahan, ya tentu harus punya pekerjaan lain yang menghasilkan. Mekanisasi transaksi sekarang ini semuanya serba online misalnya. Di situ memotong jalur distribusi, di mana semua dikerjakan oleh teknologi, di mana pekerjaan kita secara fisik sebagai manusia offline-nya tentu sudah berkurang. Dulu bank misalnya, itu transaksi fisik butuh karyawan banyak. Begitu kena online, ya tentu offline-nya ini pekerjaan-pekerjaan fisik manual konvensionalnya berkurang. Berarti kita tersisih. Karena memang hidup ini nggak lepas dari yang namanya persaingan, nggak lepas dari mana yang namanya kemajuan. Terus tumbuh, muncul teknologi baru yang tentunya membuat yang lama itu semakin usang dan ditinggalkan. Contoh misalkan teknologi komunikasi. Dulu itu untuk berhubungan dengan orang lain menggunakan telepon kabel. Wow, kabel telepon di pinggir jalan kepok. Teleponnya telepon duduk, belum telepon yang bersifat mobile. Nah, begitu ada HP, kabel-kabel fisik konvensional diganti serat optik, muncul BTS, stasiun BTS. Ini menara-menara penghubung serat optik. Nah, kemarin Elon Musk kesini menawarkan dagangan baru namanya Starlink, pemilik perusahaan SpaceX. Bayangkan, sudah tidak menggunakan kabel-kabel, langsung satelit. Ini contoh. Lah yang BTS ini ambruk nantinya. Paling tidak ada pesaing baru ya berkurang. Yang dulunya fisik konvensional kabel-kabel, rambut pinggir jalan pakai telepon duduk, karena udah habis. Nah, demikian pula kita ini yang namanya persaingan. Namanya persaingan. Nah, di dalam persaingan inilah pendidikan keahlian mutlak penting. Kalau sudah punya pendidikan, punya keahlian, maka di situ kita harus aktivitas yang berkualitas. Artinya, subuh ini memberikan perintah kepada kita, ayo aktivitas yang berkualitas dengan apa? Meningkatkan pendidikan dan keahlian. Kita ini negara kaya, alam semesta, geografi kita ini waduh sugih banget. Tambang kita berlimpah, tanah kita subur, laut kita paling luas. Pokoknya sugih. Tapi sugih yang kemudian kita tidak punya keahlian, tidak punya ilmu, ya orang lain pinter yang punya keahlian yang akan memanfaatkan. Coba kita punya tukang pintu, tambang emas yang notabene gede. Kita nggak pernah melihat kayak apa sih tukang pintu itu. Manfaatnya seperti apa pada kita secara langsung. Kita belum merasakan. Belum lagi di belahan pulau-pulau di Sulawesi, di Kalimantan. Waduh, sugih banget. Di Sulawesi Tengah itu di Bangkai, kecamatan-kecamatan itu banyak sumur-sumur minyak. Ya, bukan sumur air, sumur minyak. Duit lain. Lepas pantai Balikpapan itu Brunei, Darussalamnya Indonesia. Weh, rik-rik. Sumur-sumur minyak lepas pantai. Weh, oke kita itu. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya keahlian. Kalau nggak punya itu ya orang lain yang pakai. Seperti dulu pegunungan di Papua. Ya orang yang nggak punya itu melihat gunung ya gunung. Dataran tinggi ada batu-batu, ada jurang, ada tumbuhan, ada binatang liar. Ekspedisi dari Eropa datang, punya ilmu, punya keahlian. Loh, ini duduk gunung sekedar gunung, ini
Munculnya Freeport ini karena melihat gunung dengan ilmu, melihat gunung dengan keahlian. Munculnya Tumpang itu sebagai tambang emas, melihat gunung, melihat bukit-bukit di laut selatan dengan ilmu dan keahlian. Kalau tidak punya ilmu dan keahlian, melihat laut selatan itu mistik, jorono, kowe kok kentir, jorono, kowe kok kedelep, jorono, kowe kok kesambet. Lah nyapa? Nang kono ana sing nunggu, iku jenenge sapa? Nyi Roro Kidul. Laut selatan, ombaknya tinggi, mistik. Akhirnya kita gampang nyedek, sing nyedek wong sing duwe ilmu itu emas. Iya kan? Ini kebodohan, ini keterbelakangan. Orang di Morowali sana hamparan pasir, pasir Morowali yang mengandung nikel, yang mengandung bahan baku baterai, listrik, litium, macam-macam. Kalau punya ilmu tahu kalau itu bahan baku baterai, listrik. Yang nggak ngerti, yang nggak punya ilmu, nggak punya pendidikan, dia ngerti pasir biasa, tanah biasa, batu biasa. Orang lain yang ngerti datang ngeruk, notabene Cina di sana, ya wes salahmu. Makanya kalau kita ingin Indonesia emas, 2045 maju Indonesia, kudu pinter, berpendidikan. Pendidikan itu merubah. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Berhasil tidaknya pendidikan diukur di situ. Kalau orang itu bisa lepas dari keterbelakangan, ilan nur, dia menjadi orang yang berkemajuan. Sekolah dur-dur, tapi kalau nggak lepas dari keterbelakangan, sumber daya alam masih dikuasai oleh orang asing, berarti kita 2045 bukan Indonesia emas, Indonesia yang diperbudak. Makanya umat Islam kenapa sih disuruh bangun subuh? Datuk Tahir yang katanya orang terkaya, punya maya pada grup itu, dia gak ngerti sholat subuh, dia bukan muslim, tapi dia aktif tiap jam 5 pagi bangun. 2 jam pertama dia lakukan untuk mengumpulkan informasi, membaca Quran kalau dulu istilahnya, berita-berita, lalu mengupgrade, lalu mengupdate. Setelah itu dia kerja, gak tidur. Datuk Tahir itu gak tidur. Dia bangun pagi tidak untuk sholat subuh, untuk apa? Beraktivitas. Loh, kita ini kan fid dunya wa fil akhirati hasanah. Subuh bangun untuk sholat subuh, kemudian fid dunya hasanahnya kita aktivitas, kumpulkan informasi. Kira-kira isu ini apa yang rezeki dari mana? Iso-iso duit kondi, itu dipikir. Coba kita lihat sekarang begini ya. Gini aja. Wis ora usah ado-ado. Kita ini kan katanya negara kaya raya, tapi penduduknya migran ke luar negeri, mengisi pekerjaan-pekerjaan yang unskill istilahnya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkeahlian, pembantu rumah tangga misalnya dan seterusnya, yaitu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat terhormat. Tapi persoalannya adalah kenapa kita tidak meningkatkan derajat pekerjaan kita? Lalu kita duit, kita ini khawatirnya kayak anak yatim yang ditemui oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir itu dalam perjalanannya membawa Nabi Musa untuk belajar hidup. Jadi ada namanya Universitas Kehidupan. Dosennya Nabi Khidir, mahasiswanya Nabi Musa. Kan begitu. Dalam proses pembelajaran di Universitas Kehidupan, dosen namanya Nabi Khidir itu menunjukkan fenomena-fenomena kehidupan. Ada perahu yang dibelah, yang dilubangi. Nah, terakhir ketemu siapa? Ketemu rumah yang sudah hampir roboh. Pada saat melihat rumah yang sudah hampir
beliau menjelaskan itu rumah milik anak yatim. Di dalam rumah itu di bawahnya ada kandungan kekayaan peninggalan orang tuanya. Si anak yatim ini nggak ngerti kalau rumah itu mengandung kekayaan, menyimpan kekayaan. Makanya anak-anak itu nggak mau tinggal di situ. Terus omae dijarke. Ini kan sama dengan kita, rakyat Indonesia. Kita nggak ngerti potensi-potensi besar daripada kekayaan Republik ini. Sampai kemudian Republik ini hampir roboh. Kenapa? Kita nggak ngerti ada kekayaan di sana, lalu kita pergi keluar mencari sesuap nasi, mengisi pekerjaan-pekerjaan yang unskill, mengisi pekerjaan yang tidak berkeahlian, mengisi pekerjaan yang nggak butuh ilmu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang butuh ilmu dan keahlian kita nggak punya, kita keluar dari rumah itu lalu pekerjaan diisi orang lain. Maksudnya apa? Nabi Khidir, sang dosen guru besar di depan mahasiswa namanya Musa, merehab rumah itu supaya anak yatim itu kembali ke rumahnya, mengelola potensi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kerasa. Maka kita ini punya tanggung jawab membangun Indonesia supaya penduduknya kerasa, nggak pergi ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga misalnya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan keahlian, mengelola potensi peninggalan orang tua kita. Apa itu alam semesta di negeri ini kaya raya. Kita keluar negeri jadi buruh misalnya, ada orang asing masuk ke sini jadi juragan. Coba, ini kan harus kita hitung. Harus kita hitung. Makanya pemerintah punya tanggung jawab. Ini bukan yang nyuruh siapa, yang nyuruh undang-undang. Undang-undangnya berbunyi mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah itu punya tanggung jawab. Dan untuk pinter itu kita nggak boleh bicara gak duit, nggak jangan. Untuk pinter itu berbagai cara. Karena alam semesta ini adalah buku besar yang menyimpan rumus-rumus ilmu pengetahuan. Kehidupan ini adalah ilmu pengetahuan. Jangan kemudian kita nggak punya kesempatan untuk belajar. Waduh, orang belajar itu di mana saja, bisa kapan saja. Buya Hamka itu belajar dari Universitas Kehidupan. Karena dia kemudian sungguh-sungguh belajarnya, kemudian beliau pinter, beliau ahli, beliau mumpuni, justru gelar datang kepada dia. Bukan dia mencari gelar profesor, doktor. Al-Azhar kasih dia gelar doktor. Universitas Dr. Mustopo memberi gelar kepada dia profesor. Artinya apa? Kita ini punya tanggung jawab seperti dosen Nabi Khidir tadi. Rumah yang sudah hampir roboh ditinggalkan penghuninya karena dianggap tidak punya potensi. Ayo kita bangun. Ayo Indonesia kita bangun. Kita wujudkan benar-benar Indonesia itu alamnya kaya, penduduknya juga kaya raya. Karena manusia itu tanpa potensi alam yang kaya raya sekalipun, tapi kalau manusianya itu kaya raya ilmu, pinter. Singapura itu gak duwe kebun, gak duwe tambak, gak duwe lahan pertanian, fisik gak duwe kekayaan, dia hanya kekayaan
Wong iku saipet kok. Saipet. Tapi ngerti ini ada kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Ya wong makmur. Tonggoan karo Brunei lah Kalimantan. Ada satu pertanyaan menarik, kalau di Brunei gak ada orang miskin misalnya, kenapa di Kalimantan banyak orang miskin? Itu mesti ada yang salah dalam pengelolaan kenegaraan. Ada tujuan-tujuan undang-undang yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang amanah belum mampu mewujudkan amanat undang-undang. Bagaimana mensejahterakan rakyat? Kita ini kalau di Kalimantan Timur yang katanya surganya minyak, bosnya Pertamina ada di sana, di perusahaan-perusahaan, ya masih antri. Di pom-pom bensin itu kadang nginep sehari semalam. Ya lucu lah. Lucu itu. Lucu. Ada pom bensin di SPBU di dekatnya pondok sana itu. Waduh, truk itu berderet-deret nunggu antrian. Padahal Kalimantan Timur nggone minyak. Ini sama dengan ayam mati di lumbung. Ini mesti ada yang salah, manajemen pemerintah itu ada yang salah. Nah kalau pemerintah itu belum benar, ya harus mengupgrade diri. Tugasnya cuma melayani. Pemerintah itu gak ada yang lain kecuali melayani. Mau kita ini bayar pajak kita itu tinggi. Tuku Supermi pajak, tuku Indomie, tuku sabun, tuku apa ya? Tuku odol, tuku bensin. Itu kita kasih pajak. Kita ini setiap hari apa yang kita makan kita beli sama pajak. Nah, pemerintah yang mengelola pajak tentu harus mengimbangi dengan memberikan pelayanan. Jadi pejabat itu jangan dilayani mintanya, tapi justru harus melayani. Kamu misalkan ngacung, aku pengen jadi PNS, aku pengen jadi ASN, aku pengen jadi pegawai negeri, maka kamu sudah ekar, saya pengen jadi pelayan. Gitu. Nah kalau saya di pelayan, enak kita, lo malah pejabatnya minta dilayani. Bupati tekon yang jadi satu tempat jalur dilayani, gubernur tekon yang satu tempat jalur dilayani. Mau dia itu bukannya melayani. Jadi mulai dari lurah sampai presiden itu pelayan rakyat semua. Pak Jokowi itu pelayan kita, gubernur itu pelayan kita, bupati itu pelayan kita sebagai rakyat. Kenapa? Karena mereka itu kerja, kita gaji. Loh kok sing gaji kowe konti dari pajak. Bener. Nah, ini baru bener. Nah ini akan maju negara kita. Maka prinsipnya aktivitas subuh apa? Kalau seorang pejabat negara, dia harus memposisikan diri sebagai pelayan. Nah, karena dia sudah menjadi pelayan, maka kita memberikan jaminan kepada mereka gaji. Dari mana? Dari aktivitas penduduk yang produktif. Tadi saya katakan, bonus demografi itu apabila penduduknya produktif, punya pendidikan, punya keahlian. Kalau nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian, bukan bonus demografi, namanya bencana demografi. Nah, kalau kita sekarang ini aktivitas subuh kita produktif, kita punya ilmu, kita punya keahlian, kita lalu bekerja, lalu menghasilkan uang, lalu kita bayar pajak, lalu dari pajak itu kita bayar pelayan-pelayan kita mulai bupati sampai presiden, gubernur, bupati, pegawai yang ngapi, kita bayar. Kita bisa itu atas nama undang-undang. Ojo sampai ada satu kondisi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kanjeng Nabi, kapan kiamat? Gak ngerti oleh kiamat kapan. Oleh sampai gak ngerti kapan kiamat, aku kepingin takon, kapan tondo-tondo di kiamat naon? Apa kata Nabi? Antaridal amatu robata. Salah satunya tanda kiamat lek gaman wis kuali. Pelayan dadi juragan malah dadi
antalidal amatu, amat ini pelayan. Robatah juragan. Contoh begini, sing paling real, lek enek pejabat jalur dilayani, bupati jalur dilayani, presiden jalur dilayani, masyarakat yang sempurna adalah juragan malah melayani. Iki jenenge tondo kiamat. Lho kan Nabi wis dawuh ngono kuwi. Tandane kiamat apa? Lek juragan zaman wis balik lho ya. Juragan dadi pelayan, pelayan dadi juragan. Ingat ini, ingat. DPR itu pelayan kita itu. Petentang-petenteng gawe safari, gawe tas mlebu gedung, kuwi sing bayar sapa rakyat. Lek petentang-petenteng juga kaya duwe-duwe ya. Mestinya itu, sekarang kan ada toh mobil-mobil plat merah. Dikai plat hitam. Ngono kan ngisin-ngisin to. Iki jenenge kerek munggah meja. Lek ana anggota DPR ya, gak mobil dinas yang mestinya platnya merah terus diganti plat hitam. Iki jenenge kerek munggah meja. Kan ada to kuwi? Ada. Iki jenenge tanda kiamat. Pelayan macak dadi juragan, petentang-petenteng wong mobil rakyat. Mobil rakyat. Enek mobil plat merah nggih becek, enek mobil plat merah nggih mlebu nang waduk sida dadi ngecek. Isi-isi ini itu mental-mental yang kere itu, mental kere. Kalau ada pejabat menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi, mental kere itu, kere munggah meja. Kita dari kiamat. Orang yang produktif. Ya ngono ki gak ngarep entek-entek duwe arisan ya gitu. Nah, makanya subuh ini kita diingatkan untuk beraktivitas. Para pejabat. Sing plat merah ya plat merah masa diganti plat hitam. Raimu raisin loh. Nah, gitu loh. Ya. Saya ngomong gini ini apa? Saya pakai medsos ini biar ngerti kabeh, bupati ngerti, ketua DPR ngerti, anggota dewan ngerti, semua ngerti, ben ngerti kayak ini sih sampean. Nah itu ya. Nah, jadi ayo produktif, ngilmu tenanan, keahlian tenanan. Orang itu hanya dilihat di situ, wong nek duwe keahlian, duwe ilmu, tanda gawe, mulya. Indonesia emas itu diisi oleh mereka yang punya ilmu, yang punya keahlian, gelem tanda gawe. Lek rakyat gak duwe pendidikan, gak duwe keahlian, males tanda gawe ya Indonesia bobrok nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ayo, tenanan belajar, tenanan, aktif ya. Ojo turah-turu bersyukur aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ulama'i syari'in wa min ibadikal mu'minin wa min husnil khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.